yang dibiayai dari pinjaman kredit bank Indonesia. Tuntutan hari ini pada pihak usaha lanjut. Ya, jadi tuntutan hari ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama adalah agar supaya PT Graha ini memberikan penjelasan sebagaimana yang seharusnya. Nah, bahwa sisa hasil usaha ataupun ketika ada rapat-rapat anggota, kita tidak mendapatkan, kawan-kawan di koperasi tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Dikatakan rugi. Nah, karena itu hari ini masyarakat yang ada di sekitar lahan ini turun ke sini untuk melakukan tuntutan. Yang pertama, karena sudah ini batasnya, kami meminta adanya pemutusan kontrak kerja antara koperasi Handep Hapakat dengan PT Graha Inti Jaya, sehingga informasi yang dikatakan oleh Graha Inti Jaya ini selalu merugi. Kita akan coba bagaimana koperasi Handep Hapakat ini mengelolanya. Apakah sama selalu mendapat kerugian atau PT Graha Inti Jaya ada sesuatu yang disembunyikan untuk masyarakat. Nah, mungkin jelasnya secara lebih detail terkait dengan koperasi, kami persilakan ada Sekretaris Koperasi Handep Hapakat. Silakan. Ya, terima kasih. Sedikit tambahan. Ya, lanjut. Saya Sekretaris Koperasi Handep Hapakat. Berterima kasih dengan rekan-rekan dan seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini untuk menyaksikan kegiatan. Polemik kami ini adalah konflik manajemen, bukan konflik lahan, Pak, ya. Itu perlu dikatakan. Di dalam konflik manajemen ini ada kesepakatan yang dilanggar oleh pihak PT Graha Inti Jaya. Polemik ini dari 2023 sampai 2026 ini tidak ada penyelesaian. Salah satu contoh, karena koperasi ini berbadan hukum kerjasama dengan PT Graha Inti Jaya selaku apalis, mereka lah yang mendidik dan membina kami selaku masyarakat yang berdekatan dengan kebun. Namun di dalam perjalanan, apa yang kita harapkan, kita pinjam dana dari Bank CMB Niaga hampir 75 miliar kurang lebih untuk membina kebun seluas 1.001 hektar. Namun yang diserahkan kepada kami selaku petani atau pengurus koperasi hanya 883 hektar. Setelah kami lihat apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh PT Graha terhadap kebun kami, ternyata tidak serius, tidak maksimal. Dari pekerjaannya tidak serius, dari manajemennya juga tidak serius, sehingga kami merasa dirugikan. Untuk sementara kami mendapat hasil dari kebun ini ada 2 persi. Satu dikasih namanya dana talangan sebanyak 200 juta. Dana talangan. Dana talangan itu menyesatkan karena sifatnya utang. Ada namanya SHO, sisa hasil usaha, diberi sebanyak 375 juta per bulan. Artinya talangan plus SHO maka 575 juta per bulan. Dengan luas lahan 883. Kenapa menjadi 883 dari dari 883 setelah hasil audit kebun ada sekitar 300 yang tidak panen, tidak masuk dalam kriteria bisa dipanen. Kami anggap rusak. Itu adalah tanggung jawab PT Graha Inti Jaya untuk replanting. Nah, sampai sekarang kebun yang stunting atau rusak itu sampai sekarang tidak diperbaiki atau direplantingkan. Sementara hasil yang ada mereka tetap mengasih berupa pinjaman. Terus sertifikat, lahan ini kan sudah bersertifikat. Di dalam perjanjian, apabila hutang lunas, ada 2 hal yang ditunggu-tunggu oleh para petani. 1, pengembalian sertifikat. 2, perubahan hasil sisa usaha. Di dalam kesepakatan, sebelum hutang lunas, 30% buat pengelolaan,
P5% P manajemen perusahaan, kami menerima 65% apabila lunas. Ini kan sudah dari tahun 2024 Mei tidak dilaksanakan yang namanya SAU 65%. Yang dikasih cuma talangan. Artinya utang. Nah, mungkin sudah banyak yang bergulir, sudah upaya dari pihak anggota koperasi dan koperasi untuk melakukan upaya hukum ya Pak ya. Ya. Baik pun dari laporan ke Mabes Polri sampai juga adanya upaya juga kriminalisasi juga Pak. Sampai juga saat itu juga ada kita lihat di Pengadilan Negeri Kapuas ada upaya gugatan terhadap kepemilikan atau untuk koperasi. Ya. Nah saat ini telah dilakukan upaya klaim ya, bukan klaim ini atau bagaimana. Nah saat ini telah dilakukan. Apakah untuk selanjutnya dari pihak koperasi langkah-langkah apa untuk kedepannya terkait hal ini untuk menguatkan ini Pak? Ya. Tolong jelaskan. Mengingat polemik ini terlalu berlarut-larut, kami dari pihak koperasi berupaya dengan niat baik kami, tapi ternyata PT Geraha Inti Jaya tetap mengalihkan dengan berbagai macam cara sehingga berlarut-larut dari 2023 sampai 2026. Untuk aksi ini adalah aksi yang ketiga kali. Aksi yang ketiga kali yang turun ke lapangan. Maka hari ini kami sepakat rencana ke depan akan kami swakelolakan. Swakelola secara mandiri langsung oleh pihak koperasi yang diperpakat. Nah, tambahan, apakah nanti ke depan ini ada upaya untuk melakukan pembuatan pondok atau portal atau bagaimana? Ya, untuk hari ini kita akan mulai mendirikan pondok dan untuk persiapan panen dan sebagainya kita sudah siap semua. Kita sudah siap. Sudah dilaksanakan Ya. Ya, jadi apapun yang sedikit kami tambahkan, Ya. apa yang sudah kami pasang di sini tidak boleh dilepas oleh pihak manapun. Ya. Saya ulangi, yang sudah kami pasang tidak boleh dilepas oleh pihak manapun sampai ada kesepakatan yang menguntungkan untuk koperasi. Karena selama ini yang diberikan oleh Geraha Inti Jaya tidak ada yang menguntungkan untuk koperasi Betang Handap Pakat. Jadi sekali lagi mulai hari ini kami akan menjaga ini kawasan ini yang memang hak milik daripada Handap Pakat sampai ada kesepakatan yang baik untuk kami. Terima kasih. Bang.